Aktivis Islam Barawi mengaku dibuntuti bagian dari operasinya tentara yang menduga dibuntuti hampir setiap hari lantaran mendesak dihentikannya remiliterisasi. Hal itu disampaikan Islam Barawi saat diskusi seusai peluncuran petisi bertajuk Hentikan Remiliterisasi, Militerisasi Sipil Mengancam Demokrasi dan Negara Hukum. Acara itu diselenggarakan di kantor Imparsial Jakarta pada Rabu 29 Juli. Tak hanya dirinya sendiri, Islam Barawi mengaku keluarganya turut menjadi sasaran operasinya tentara. Bahkan Islam Barawi mengaku harus berputar-putar saat hendak ke acara diskusi tersebut. Pasalnya untuk menghilangkan jejak lantaran ia mengaku dibuntuti setiap hari. Lebih lanjut, Islam Barawi mengaku topik remiliterisasi akan terus dibahas selagi Prabowo Subianto masih menjabat sebagai presiden. Pengerahan militer di semua lini, dan ketika pengerahan militer ini terjadi di mana-mana, yang terbentuk adalah public intimidation. Itu udah pasti terjadi di sepanjang sejarah dan di negara manapun. Intimidasi terhadap publik itu akan terjadi karena doktrinal sipil dengan doktrinal tentara itu jauh berbeda. Ada analogi, mungkin anekdot gitu. Kalau ada tentara kehausan di medan perang, dia bukannya mengetok pintu rumah penduduk, tapi menendang pintunya untuk mendapatkan air minum. Itu anekdot, tapi begitulah kira-kira gambaran tentang doktrinal tentara. Yang kedua yang terbentuk kemudian adalah erosion of civil control. Kontrol sipil itu akan jauh berkurang karena didominasi oleh tentara. Nah, kita kembali kepada public intimidation. Andri Yunus sudah merasakan itu. Saya merasakan sampai pagi ini. Saya masih dikuntit, masih disurveillance, dan saya yakinkan kepada teman-teman semua, kepada masyarakat semua, yang menguntit saya ini adalah bagian dari operasinya tentara. Saya pastikan itu. Jadi karena mungkin saya terlalu vokal untuk menentang remiliterisasi, dan teman-teman sekalian mungkin karena tidak aware saja, karena mungkin jarang tampil di layar gitu. Saya kan tampil di mana-mana, di setiap layar, di YouTube, di mana-mana saya selalu menyuarakan tentang suara-suara yang sama, tentang melawan remiliterisasi ini. Sehingga saya mungkin menjadi prioritas untuk dikuntit, disurveillance, keluarga saya difoto, rumah saya difoto, pagi, siang, sore, malam, ada 4 shift mereka. Dengan orang yang berbeda, tapi kelompoknya itu saja. Nah, pagi ini pun saya harus datang ke lokasi ini, harus muter-muter dulu untuk menghilangkan jejak. Itu betapa ganasnya kalau terjadi military deployment terhadap negara demokrasi seperti kita. Dan kemudian apa tujuan mereka? Ya, mereka mungkin tidak peduli soal demokrasi karena mereka militer. Mereka ingin menjadikan negara ini seperti Myanmar misalnya. Dia ingin mengatur semuanya menjadi jubah-jubah militer dengan pola pikir militer dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita minta kepada masyarakat sipil, aktivis sipil, akademisi dan seterusnya, ya mari kita satukan tekad, satukan kekuatan untuk sama-sama menolak gerakan-gerakan remiliterisasi dari rezim ini. Dan yang kedua, mungkin mohon maaf agak sedikit sensitif, tapi saya seringkali menyuarakan ini. Kalau presidennya masih Bapak itu, maka kita akan membahas tentang ini setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan seterusnya sepanjang dia masih memimpin. Oleh karena itu, mari kita suarakan, setidaknya apa? Bukan untuk menurunkan dia, nanti saya dilaporkan ke polisi lagi. Bukan untuk menurunkan dia, paling tidak dia sadar. Kalau dia sadar ya kita harapkan dia mengundurkan diri aja gitu. Bukan untuk melanjutkan kekuasaannya. Ini agak kencang, tapi nggak apa-apa, kita udah capek. Kita udah capek, saya sudah terintimidasi secara pribadi. Andri Yunus sudah mengalami. Tio yang di Jogja, itu juga dikuntit setiap hari. Bisa ditanyakan ke Tio. Dan beberapa aktivis lain. Entah secara digital, entah secara fisik, didoxing dan seterusnya. Uda Ferry juga mengalami hal yang sama. Saya kira kita udah cukup lah. Kita udah cukup. Saya lahir di zaman Orde Baru, lahir besar remaja, sekolah di zaman Orde Baru, sampai hari ini. Kemudian kita berharap kepada reformasi, tapi semakin jauh dari titik awal reformasi itu, kita semakin diberaki semua oleh kekuatan-kekuatan ini. Dan kita tidak bisa memungkiri Jokowi adalah penghampar karpet merah untuk brutalitas kekuasaan hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih.